This call is now being recorded. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan merecord ya. Saya start. Baik. Hari ini kita akan berbicara tentang riset pemasaran ya di pertemuan pendahuluan ini, di pertemuan perdana ya, di pertemuan perdana ini, teman-teman kita akan belajar bagaimana sih caranya meriset pemasaran ini ya. Namanya meriset pemasaran berarti kita di sini melakukan yang namanya penelitian dengan cara kita mendesain bagaimana kita meriset terjun ke pasar gitu ya, pemasaran ini. Nah, dalam kontrak perkuliahan di mata kuliah riset pemasaran ini, nanti teman-teman akan mendapatkan kurang lebih sekitar 16 kali tatap muka ya, secara online ataupun secara offline. Nah, materi yang akan kita bahas setiap pertemuannya, di pertemuan pertama kita akan membahas tentang pendahuluan. Pertemuan kedua kita akan membahas masalah desain dan metode riset pemasaran. Yang ketiga, pertemuan ketiga kita akan membahas riset perilaku konsumen ya. Kemudian pertemuan keempat akan membahas tentang riset pemasaran industri. Pertemuan kelima akan membahas tentang riset kualitatif. Ya, pertemuan keenam akan membahas tentang data sekunder. Ya. Kemudian pertemuan ketujuh akan membahas skala pengukuran dan teknik penskalaan itu bagaimana. Kemudian yang penuh ke-8 kita ujian tengah semester. Kemudian materi berikutnya setelah UTS kita akan belajar di pertemuan ke-9 tentang teknik pengumpulan data primer survei dalam pemasaran. Pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang masalah perancangan kuesioner ya. Pertemuan ke-11 membahas tentang pengujian awal kuesioner. Pertemuan ke-12 adalah teknik pengumpulan data primer ya, observasi dalam pemasaran. Pertemuan ke-13 membahas tentang masalah teknik pengumpulan data primer, eksperimen dan dalam pemasaran. Pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang masalah bagaimana pengambilan sampel. Pertemuan ke-15 membahas tentang masalah pengelolaan dan analisis data. Pertemuan ke-16 kita ujian akhir semester. Nah, adapun dalam buku referensi yang teman-teman bisa teman-teman mencari nih dari buku riset pemasaran yang kayak Freddy Rangkuti atau riset pemasaran ini dari Hussein Umat ya, atau mungkin pemasaran dari buku yang dari ini boleh, atau teman-teman boleh mengambil buku referensi dari manapun ya, baik sekarang apalagi di internet sudah banyak yang sudah e-booknya juga sudah ada, berbagai macam referensi yang ada di internet boleh dijadikan rujukan, yang penting sesuai dengan pokok pembahasan setiap pertemuan dari pertemuan perkuliahan kita. Presentasi penilaian dalam hal ini kehadiran sebesar 10% ini penyumbangnya ya. Dan kehadiran minimal itu teman-teman harus bisa hadir sebanyak 75%, berarti kurang lebih 12 kali pertemuan. Kemudian tugas nanti berkontribusi 20%, nanti ada tugas individu, ada tugas kelompok ya. Kemudian UTS, nah ini berpengaruh 30%, kemudian UAS berpengaruh sebesar 40%. Nah, capaian pembelajaran mahasiswa diharapkan setelah mempelajari mata kuliah riset pemasaran ini, mahasiswa mampu memahami keterkaitan antara manajemen pemasaran dan metode riset, serta memahami pentingnya riset pemasaran itu apa. Nah, pendahuluan, kita berbicara masalah hakikat dari penelitian dulu ya. Hakikat penelitian secara resmi, manusia diberi kelebihan oleh Tuhan berupa akal ya, yang menjadi pembeda dengan makhluk hidup yang lainnya. Dengan akalnya, manusia ini selalu ingin terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, melalui akal dan pemikirannya, manusia juga selalu ingin mencoba ya berbagai macam bentuk masalah dan solusi yang ada demi memuaskan rasa keingintahuannya tentang bagaimana fenomena kehidupan di sekitarnya itu. Nah, saat ini sudah berkembang nih, apalagi sekarang dengan zaman ya, dari zaman eranya sudah masuk dari zamannya dari 4G yang saat ini menuju ke 5G, di mana sekarang sudah banyak ya dengan menggunakan AI ya, pengembangan artificial intelligence dengan robot dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga sudah ada nih dari zaman dulu ya, sudah mulai sebelum pandemi itu ada aplikasi-aplikasi yang memang seperti Bukalapak, aplikasi Gojek, Grab, dan sebagainya, yang memang ini sudah berkontribusi dari zamannya medianya adalah media offline ya,
kemudian ke dalam media online yang sudah terkoneksi dengan internet. Nah, ini penemuan-penemuan ya. Ini penemu nih Dr. Hoirul Anwar ini adalah penemu 4G nih dari Indonesia. Ini Bapak Menteri Pendidikan kita ya Pak Nadiem Makarim, beliau juga sebagai pendiri Gojek ya. Nah, founder Gojek, dan dia pun sekarang menjabat sebagai Menteri Pendidikan ya, Kemenristek Dikti ya. Nah, kemudian belajar menurut Dewey ya. Dewey mengutip dari Muhammad Nasir tahun 98 menyatakan bahwa manusia itu mempunyai proses berpikir ya, muncul karena adanya muncul rasa sulit. Dengan muncul rasa sulit yang ada, maka manusia itu berpikir bagaimana keluar dari masa sulit tersebut. Setelah rasa sulit yang ada didefinisikan sebagai bentuk dari permasalahan yang ada. Wah, saya kenapa nih kurang? Kenapa nih saya sulit segala macam? Sehingga dengan muncul rasa sulit tersebut, kemudian timbul kemungkinan cara bagaimana sih kita dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Dengan masalah yang ada, kemudian kita mereka-reka jawaban nih sementara ini atau dikenal dengan nama hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian yang keempat, setelah muncul ide-ide pemecahan masalah tadi, kemudian diuraikan secara rasional ya, untuk melalui pembentukan implikasi dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti data yang ada. Setelah itu yang kelima, kemudian menguatkan pembuktian tentang ide-ide dengan pengumpulan data atas dasar apa? Atas dasar keterangan-keterangan atau percobaan-percobaan yang ada. Kemudian definisi penelitian atau riset. Nah, dengan apa nih? Dalam bahasa Inggris tulisnya adalah research. Ya, artinya kembali, search artinya pencarian. Jadi riset berarti adalah pencarian kembali. Gitu ya. Definisi menurut penulis atau menurut para ahli, ada menurut Coover dan Emory ya mengatakan bahwa penelitian sebagai suatu proses penyelidikan secara sistematis yang ditunjukkan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sedangkan menurut Nadraha menyatakan bahwa penelitian adalah sebagai suatu pemeriksaan atau pengujian yang diteliti dan krisis ya dalam mencari fakta atau prinsip-prinsip penyelidikan yang tekun guna memastikan suatu hal. Kemudian yang ketiga menurut Widayat ya, DKK ya, mendefinisikan bahwa penelitian merupakan suatu proses di mana peneliti ingin memeriksa dan menguji keberadaan suatu fenomena dan masalah sumber informasi dalam mengambil suatu keputusan bisnis pemasaran. Dari ketiga definisi di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian merupakan usaha untuk memperoleh fakta dan prinsip atau dengan cara menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran, dan cara mengumpulkan dan menganalisis data informasi yang dilakukan dengan teliti ya, jelas dan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam proses menemukan ini, dalam mengembangkan dan menguji kebenaran, serta menguji suatu pengetahuan melalui metode ilmiah yang tidak bersifat final karena masih dapat disempurnakan. Ya. Kemudian metode penelitian nih, menurut dia dalam merupakan cara ilmiah ya untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian dikatakan ilmiah jika suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan secara umum yaitu rasional, empiris, dan secara sistematis. Secara rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal dan terjangkau oleh nalar manusia. Empiris berarti cara-cara dilakukan dalam kegiatan penelitian dapat diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakannya itu bagaimana. Sistematis itu adalah proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Jenis-jenis penelitian ini menurut Coover ya, ada 4 katanya menurut Coover dan menurut Skinner. Dia mengatakan bahwa yang pertama ada namanya penelitian explanatory research atau penelitian yang menjelaskan, yakni penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai kejadian dan fenomena penelitian. Ya, ada lagi yang kedua adalah reporting research, penelitian pelaporan, yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi ya sebagai bahan pengambilan keputusan oleh pihak manajemen atau policy maker di situ. Kemudian ada lagi yang ketiga adalah descriptive research, adalah penelitian deskripsi atau gambaran
yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendefinisikan atas apa kegiatan yang dilakukan, di mana kegiatan tersebut dilakukan, kapan berlangsungnya kegiatan tersebut, dan bagaimana cara melakukannya. Kemudian yang keempat adalah prediction research, peneliti prediksi atau perkiraan, yakni penelitian yang bersifat memprediksi atau memperkirakan terhadap suatu fenomena apa yang akan terjadi. Kemudian definisi riset penelitian. Riset pemasaran di sini diartikan sebagai salah satu kegiatan yang sistematis dan mempunyai tujuan dalam hal pengidentifikasian masalah, peluang, ya, pengumpulan data, pengolahan, dan keanalisis data, penyebaran informasi yang bersifat untuk membantu manajemen dalam rangka pengambilan keputusan, identifikasi dan solusi yang efektif di bidang pemasaran perusahaan itu apa. Menurut Maltora ya, dalam American Marketing Association atau singkat AMA, mengatakan bahwa riset pemasaran dengan identifikasi, pengumpulan analisis, dan penyebaran pembagian informasi yang sistematis dan objektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan identifikasi dan solusi apa nih dari masalah-masalah yang ada dan kesempatan-kesempatan dalam pemasaran. Dari pendapat di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa riset pemasaran adalah proses di mana kita mengidentifikasi, di mana kita mengumpulkan, di mana kita menganalisis, di mana kita menyebarkan informasi tentang masalah-masalah sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan-keputusan, untuk mengevaluasi, untuk memonitor, dan mengoptimalkan performa dari pemasaran itu apa. Nah, ini adalah klasifikasi riset pemasaran ya. Menurut Maltora di sini mengatakan dalam Bilson Simanora dikatakan bahwa riset pemasaran dibagi ke dalam dua kategori katanya, yaitu ada riset masalah, problem identification research, dan ada riset mengatasi masalah, adalah problem solving research. Secara lebih rinci, keduanya itu dapat dibandingkan seperti ini. Kalau riset identifikasi masalah ya, dan dia lebih ke arah market potential research. Kemudian market potensial berarti ini adalah market yang dimana masalahnya itu dia pasarnya potensial yang dapat diangkat di dalam suatu penelitian. Kemudian selanjutnya ada lagi yang kedua adalah market share research. Nah, bagaimana kita penelitian di lapangan ini dengan menggunakan penelitian pasar dengan mencari yang baru. Ada lagi image research, bagaimana kita memotret, mencari gambar, memotret dari penelitian di problem identification research tersebut. Ada lagi forecasting research. Nah, bagaimana kita nih dalam hal membuat forecast nih, penelitian dari segi keuangan, memotret keuangannya bagaimana. Ada lagi business trend. Nah, bagaimana tren bisnis nih ke depan. Nah, sama, itu adalah riset identifikasi dari berbasis masalah. Nah, bagaimana riset mengatasi masalah? Nah, kalau mengatasi masalah, riset yang ada yang bisa kita ini kan dalam hal kita mengatasi suatu permasalahan yang ada, maka riset tersebut itu bisanya soal apa? Segmentasi riset. Nah, bagaimana kita bisa mensegmentasikan riset kita? Ada lagi produk riset. Nah, bagaimana kita memproduk risetnya ini? Produknya apa? Kemudian kita teliti. Kemudian ada lagi featuring research. Ada lagi promotion research, bagaimana promosinya. Ada lagi distribusi riset, bagaimana nih masalah-masalah untuk bisa mengatasi permasalahan dalam riset pemasaran. Kemudian selanjutnya ada lagi klasifikasi riset pemasaran. Jika melihat beberapa contoh penelitian dan berbagai macam kategori yang mengidentifikasi masalah, seperti disebut di atas tadi, maka nampak nih bahwa pada dasarnya penelitian identifikasi masalah lebih bersifat preventif. Ya, suatu perusahaan yang dihadapkan pada situasi pasar yang memiliki tingkat kompetisi ketat selalu dituntut untuk memperbarui serta informasi dalam fenomena pasar yang fluktuatif dan masif. Penelitian segmentasi bertujuan untuk memilih sasaran ya dan menganalisa atribut-atribut pemasaran serta demografi, karakteristik produk, kemudian profil ya daya hidup. Penelitian seputar produk ya sering difokuskan ya pada berbagai macam masalah desain, kemasan dan modifikasi dan penempatan di suatu tempat. Kemudian penelitian tentang harga berorientasi pada cara pandang pentingnya kebijakan menentukan suatu harga produk yang akan dijual itu bagaimana. Kesimpulannya,
dalam mata kuliah riset pemasaran ini, manusia adalah sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kelebihan dibandingkan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Diharapkan dapat mencari solusi demi memuaskan rasa keingintahuan tentang berbagai macam fenomena-fenomena kehidupan yang ada di sekitar kita dengan cara melakukan penelitian, dengan cara meriset sesuai dengan yang didefinisikan, jenis dan klasifikasinya. Sehingga riset pemasaran yang baik dapat digunakan oleh pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya yang lebih lanjut lagi. Terima kasih. Next, untuk topik yang akan datang kita akan berbicara tentang masalah desain ya dan metode riset pemasaran. Nah, saya cukupkan sampai di sini untuk pertemuan perdana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.